Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang ada di benak saudara ketika mendengar kata investasi? Nah, saat ini kita mau memahami, mengerti apa kata firman Tuhan tentang investasi. Kita membahas secara singkat ya, sedikit tentang investasi yang dibahas di dalam Alkitab, Saudara. Nah, investasi itu datang dari Tuhan, Saudara. Jadi investasi itu adalah tindakan Alkitabiah. Kenapa? Karena saudara sadar nggak? Investor terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia adalah Allah sendiri. Dan saudara tahu Allah berinvestasi bukan lagi pakai uang, saudara. Tetapi Allah berinvestasi dengan darahnya sendiri, yaitu darah Yesus kepada kita semua. Nah, baik di perjanjian lama atau di perjanjian baru kita menemukan bahwa Allah mengajarkan kita untuk berinvestasi. Salah satu contoh itu ada di dalam Lukas 19 ayat 23. Saudara masih ingat ketika Tuan itu bertanya kepada hamba yang ketiga yang dipercayakan 1 talenta. Tuannya bertanya, jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Karena hamba yang ketiga ini menanam, artinya mengubur, ya, 1 talenta yang dipercayakan oleh tuannya dan tidak melakukan apa-apa. Nah, saudara, tuannya itu bertanya, kenapa kalau gitu nggak diberikan aja kepada orang yang menjalankan uang? Nah, orang yang menjalankan uang di situ di dalam bahasa Yunaninya adalah trapetsa. Saudara tahu apa artinya trapetsa? Yaitu bank, saudara. Jadi, tuannya itu bertanya, kalau begitu kenapa nggak ditaruh di bank aja supaya menghasilkan, supaya ada bunganya. Nah, itulah konsep investasi, saudara. Yaitu kita menanamkan, bukan mengubur ya. Hamba ketiga ini dikubur dan tidak bertumbuh. Tetapi ini adalah uang atau sumber daya atau talenta yang Tuhan percayakan ditanam supaya bertumbuh, menghasilkan bunga, saudara, menghasilkan buah. Nah, yang kita mau pahami, kenapa Allah mau untuk kita berinvestasi, dan kalau kita mengerti ini, saudara, maka kita akan mengerti apa yang membedakan berinvestasi secara Kristen, artinya secara biblical, secara alkitabiah, dengan investasi di luar sana. Apa sesungguhnya perbedaan utama investasi yang firman Tuhan ajarkan dengan investasi-investasi yang di luar firman Tuhan? Satu perbedaan utama adalah, saudara, investasi di dalam Tuhan tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Ini terdengar sedemikian klise, saudara. Tetapi firman Tuhan mengajarkan demikian dan kita saat ini mau mengerti apa maksudnya. Karena firman Tuhan ajarkan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Apa maksudnya muliakan Tuhan dengan harta kita, saudara? Jadi, Tuhan berkehendak untuk setiap sumber daya yang Tuhan percayakan,
yang Tuhan berkati di dalam hidup kita, itu datangnya dari Tuhan, dikelola sedemikian rupa dengan cara Tuhan, yaitu dengan cara yang diajarkan firman Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan itu, ya, jadi memuliakan Tuhan ini bukan Tuhan belum mulia lalu kita memuliakan, tetapi memuliakan Tuhan di sini artinya Tuhan itu sudah mulia, Tuhan itu memang mulia, Tuhan itu memang agung, Tuhan itu memang besar, Tuhan itu memang ajaib, Tuhan itu memang dahsyat. Nah, melalui harta, melalui sumber daya yang Tuhan percayakan, biar kemuliaan, keagungan, kedahsyatan, dan seluruh kepenuhan Allah itu bisa diekspos, bisa diperlihatkan, bisa ditunjukkan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan, mereka yang belum mengerti, mereka yang belum melihat bahwa Allah itu mulia, sehingga melalui sumber daya ini, saudara, Tuhan kita tunjukkan bahwa Allah itu memang mulia. Inilah yang dilakukan oleh wanita pelacur yang memecahkan buli-buli minyak narwastu murni yang mahal, saudara. Karena wanita pelacur ini sedemikian menghargai Yesus, sedemikian menilai Yesus dengan nilai yang tertinggi, lebih mulia, lebih mahal, lebih agung daripada minyak narwastu murni yang mahal itu, maka wanita pelacur itu memecahkan dan mengurapi kaki Yesus. Ada yang protes, saudara. Siapa? Yudas. Saudara tahu kenapa Yudas protes? Karena Yudas menghargai Yesus seberapa, saudara? Hanya 30 keping perak. Nah, saudara, jadi berinvestasi itu tujuannya untuk, saudara, kita mengelola dan memultiplikasikan sumber daya yang Tuhan percayakan, supaya melalui sumber daya yang ada pada kita dipakai supaya kemuliaan Tuhan bisa ditunjukkan, bisa ditegaskan di muka bumi ini. Nah, saudara, yang kita mau pahami saat ini bagaimana cara berinvestasi, saudara. Kita bahas secara singkat. Ada 4 tingkat keuangan kerajaan Allah. Nah, sebelum kita masuk 4 tingkat ini, yang paling bawah itu, saudara, ada zona merah. Artinya, zona merah itu kalau kita masih berhutang, masih minus ya saudara, itu belum masuk tingkat apa-apa, itu tingkat minus, saudara. Nah, saudara, kalau kita sudah lunasi semua hutang kita, baru kita masuk zona kuning, saudara, yaitu bebas utang. Itulah tingkat pertama, saudara. Level 1, yaitu tidak ada utang sama sekali. Kalau saya masih punya utang, ya dalam arti utang yang nyata ya saudara ya. Kalau utang nyata beda dengan utang yang semu. Utang semu itu artinya utang yang saya bisa bayar saat ini juga. Ya, kalau saudara yang dagang ya, itu ada utang operasional. Artinya ini ambil barang tapi belum dibayar, tapi duitnya ada. Nah, itu utang semu, saudara. Ya. Tapi yang dimaksud utang nyata adalah utang yang saudara kita belum bisa bayar saat ini. Nah, kalau kita punya utang yang real, yang nyata, berarti kita masih di zona merah. Nah, kalau kita sudah lunasi semua hutang, tidak ada hutang yang nyata, maka kita masuk level yang pertama, bebas utang. Nah, saudara, kalau kita ada di level 1, ya,
arah kita berikutnya adalah kita menabung, saudara. Firman Tuhan ajarin loh untuk kita nabung. Saudara perhatikanlah, yang diajarin firman Tuhan itu saving, menabung, bukan hoarding. Hoarding itu menimbun, saudara. Ya, jadi apa bedanya? Kalau menabung, kita lakukan itu dengan spirit kehambaan. Saya setia mengelola apa yang Tuhan percayakan. Tapi kalau hoarding, saudara, menimbun itu saya lakukan dengan spirit ketamakan. Saya menaruh rasa aman saya pada harta dan uang ini, dan saya mau kumpulin supaya saya bisa aman sampai tua. Saya sampai masa pensiun enggak berkekurang. Nah, itu yang tidak diajarkan firman Tuhan. Menabung dilakukan dengan motif bahwa saya hamba yang setia mengelola yang Tuhan percayakan. Seperti semut yang mengumpulkan makanannya di musim panas supaya siap menghadapi musim dingin. Nah, saudara yang ada di level 2 menabung sampai siap menghadapi musim dingin. Nah, saat ini contoh ya, kita di masa pandemi ini musim dingin, saudara. Artinya masa-masa yang sukar. Ya, bahkan sudah lebih dari 1 tahun kita berada di masa pandemi, saudara. Makanya tabungan ini menjadi sangat penting. Kalau kita sudah menabung melebihi lebih dari 6 bulan biaya hidup kita masuk ke zona hijau, saudara. Nah, di zona hijau inilah baru kita siap berinvestasi, saudara. Nah, jadi perhatikan ya, saudara. Investasi bukan untuk semua orang yang, ya, saudara, belum siap. Investasi baru kita bisa lakukan kalau kita sudah siap, saudara. Dari mana kita tahu kita sudah siap? Kalau kita sudah bebas utang, kita sudah punya tabungan untuk menghadapi musim dingin, ya, 6 bulan biaya hidup kita, dan itu tidak diganggu gugat, saudara. Nah, setelah itu masih ada surplus. Nah, surplusnya inilah yang dipakai untuk investasi. Dan kalau investasi itu dalam satu periode tertentu sudah bertumbuh, bahkan berbuah, saudara, kita bisa berdiversifikasi, yaitu berinvestasi lebih dari satu ladang. Ya, nah demikian. Ya, kita bahasan singkat tentang investasi di dalam firman Tuhan. Nah, kita akan lanjutkan. Pak Lunarso akan membahas hal yang lebih lanjut bagi kita semua. Silakan Pak Lunarso. Selamat pagi, terima kasih Pak Elsit. Selamat pagi Bapak Ibu semua ya. Saya senang sekali bisa berbagi sedikit pada pagi hari ini. Mungkin dari Kak Elsit bisa ini PowerPoint atau dari saya aja? Sebentar, dari ya multimedia. Oke. Oke, langsung next saja, nggak apa-apa. Saya cuma share singkat aja, mungkin dari pengalaman saya dari keluarga. Mungkin sekilas tentang diri saya. Saya udah berkeluarga, ada 4 anak, ya. Mungkin ada yang kenal juga dengan istri saya, Novi. Saat ini saya dipercaya oleh keluarga untuk mengelola Serba Mulia Group. Ya, sebetulnya ini cikal bakalnya itu ada di Kalimantan Timur. Dan basicnya adalah dealer otomotif ya, jadi ada beberapa merek yang kita memang sebagai agent resmi di Kalimantan dan di daerah-daerah lain juga. Di luar itu kita juga ada portfolio bisnis multi finance ya, ada smart multi finance, ada Gadai, ada fintech juga ya, peer to peer lending yaitu Danain ya, dan juga ada koperasi Serba Mulia namanya.
Nah, ini adalah sekilas tentang portfolio kita, portfolio saya. Nah, mungkin langsung next saja. Nah, ini buat awal berita-berita yang lagi hot lah ya, di dunia investasi ya. Ini adalah tentang kripto. Saya rasa mungkin Bapak Ibu di sini mungkin ada yang investasi di kripto juga ya. Ini sudah menjadi suatu roller coaster yang sangat luar biasa ya di 3 bulan terakhir ya. Harganya itu meroket naik ya, sangat tinggi sekali ya. Setelah itu belakangan ini turunnya juga dalam sekali ya. Terakhir saya lihat sudah mulai stabil lagi di $40.000 ya per koin. Nah, next. Ya, mungkin next. Nah, ini waktu kemarin lagi volatilitas tinggi untuk harga Bitcoin, ya, mungkin ada yang memberikan saran ya kepada teman-temannya beli waktu lagi dip, ya, jadi waktu lagi turun gitu harganya, belilah di titik yang rendah itu, karena nanti sebentar lagi pasti naik. Nah, sayangnya di 2 minggu terakhir itu kan turun, ya, naiknya sedikit saja, lalu turun lagi dalam, naik sedikit lagi, turun lagi dalam, dan itu turunnya itu kayaknya nggak stop gitu. Nah, ini yang mungkin perasaan ya, mudah-mudahan ini nggak menggambarkan perasaan Bapak Ibu yang di sini yang ikut main di kripto, ya, tetapi saya ada teman-teman yang ya memang merasakan jantungannya lah ya saat mereka usaha untuk nangkep dip itu ya. Ini ada istilah biasa kalau orang di dunia saham itu don't catch a falling knife. Jadi kalau pisau lagi jatuh ya jangan coba ditangkap pakai tangan sebenarnya. Cuma ya kemarin bagi para yang main di kripto malah demen gitu ya, beli yang dip ini lagi turun-turun begitu. Nah, lanjut. Nah, jadi ada juga mungkin gambaran seperti ini ya, meme yang beredar di WhatsApp ya, roket ya, kemarin harganya meroket naik dari Februari ya, terus dibalik nih roketnya jadi tekor ya kan. Jadi kalau roket turun ya itu seperti itu ya, roket. Nah, ini yang kondisi yang terjadi di 2 minggu terakhir. Jadi turunnya juga luar biasa cepatnya. Oke. Next. Nah, ini juga salah satu ya, mungkin yang menggambarkan kalau pola investasi yang berbahaya, ya, waktu turun pertama, hold, ya, atau mungkin kayak tadi, ya, buy the dip gitu ya. Turun lagi, masih hold lagi, ya, jangan ditahan dulu. Sudah turun terakhir, ya, baru akhirnya mungkin jantungnya udah nggak kuat, jual, ya, secepatnya. Ya, nah ini mungkin pengalaman ya, mungkin ada yang berpengalaman seperti ini ya, saya kenal ya beberapa, dan saya juga mungkin sangat paham sekali lah rasanya kalau misalnya yang terjadi seperti ini. Oke, ada 7 poin yang saya mau sharing, mungkin tadi sebagai pembuka dulu ya, ini ada 7 poin yang saya mau bagikan terkait dengan investasi. Mungkin ini saya ambil dari pengalaman kita di keluarga, ya, usaha selama 40 tahun lebih, dan juga mungkin dari ini saya juga coba untuk sambungkan dengan beberapa ayat-ayat di firman Tuhan. Kita mulai dari yang pertama, ya, yaitu untuk prinsip yang menabung. Lanjut, next. Nah, saya ambil dari Amsal 30 ayat 24 dan 25. Ya, ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan, semut, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Tadi ini Kak Elsit sudah sempat sentuh sedikit ya terkait dengan ayat ini, yaitu prinsip untuk menabung yang diajarkan oleh kitab. Nah, mungkin logikanya ya sederhana ya. Jadi ini yang mungkin, tapi prakteknya yang mungkin sulit untuk dilakukan gitu ya oleh banyak orang, yaitu ini saya ambil dari buku yang salah satu yang saya suka baca terkait investing ya, dari George Clason. Bayar diri sendiri dulu ya, atau menabung sebelum bayar yang lain. Jadi dia ajarkan untuk sisihkan minimal 10% ya, tabung dulu sebelum untuk pengeluaran yang lain-lain.
Nah, kalau kebanyakan orang kan lebih senang pengeluarannya dulu yang diutamakan, ya, bayar tagihan mungkin, bayar listrik atau whatever ya, makan ya, atau tagihan telepon dan lain-lain. Ada sisa, baru sisanya ditabung. Nah, justru pola seperti ini yang tidak tepat ya, karena dengan tabungnya itu ditaruh yang paling belakang, ya seringkali malah tidak akan kejadian. Jadi harusnya ya disiplinnya saat terima gajian atau saat ada pendapatan ya itu langsung sisihkan 10%, tabunglah dulu. Yaitu yang salah satu prinsip menabung yang kita terapkan. Oke, berikutnya yang kedua, saya go through quickly aja poin-poinnya. Nah, ini tadi Kak Elsit juga udah sentuh ya di ininya, ya saya juga ingat grafiknya itu kalau saya ikut SPK atau apa, saya juga tahu kok itu prinsip-prinsip yang diajarkan seperti itu juga. Ya, memang lunasi hutang terlebih dahulu. Ya, nah ini ada saya ambil dari Mazmur, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Nah, sebenarnya hutang ini apa sih yang tujuannya, kenapa kok sebetulnya itu lebih logis untuk dilunasin dulu sebelum itu kita mulai berinvestasi. Nah, alasannya karena umumnya bunga dari hutang itu pasti lebih besar daripada hasil yang bisa kita dapatkan dari investasi. Ya, contohnya misalnya kartu kredit, ya mungkin bunganya berkisar antara 19,9% sampai 24%, bahkan ada yang 28%. Nah, biasanya mungkin tidak ada ya investasi yang bisa menghasilkan imbal hasil sebesar 24% itu. Ya, kalau deposito pasti nggak ada, reksadana juga mungkin kalau di tahun-tahun yang biasa-biasa aja juga tidak ada. Ya, jadi mendingan daripada coba untuk mengembangkan dananya melalui investasi, ya mendingan itu yang dibayar dulu. Ya, karena itu bunganya biasa tinggi sekali. Khususnya ini adalah bunga-bunga yang atau hutang yang tidak produktif. Ya, jadi kalau tadi istilah Kak Elsit mungkin hutang semu atau hutang yang nggak semu. Nah, biasa kalau kita di usaha juga sama ya, terutama nih hutang-hutang yang bunganya paling tinggi lah, itu yang kita harus lunasin lebih dahulu. Patokannya apa? Nah, ini mungkin saya sharing dari bisnis kita yang multi finance saat kita survei calon debitur, ya kita mengassessment kemampuan dia untuk bayar hutang. Nah, biasa salah satu assessment-nya adalah berapa sih pendapatan yang dia punya, dan dari pendapatan itu, ini istilahnya DSR-nya ya, atau debt service ratio-nya, itu 30% biasa maksimum limitnya. Jadi artinya di dunia keuangan, itu sudah jadi suatu hal yang umum bahwa maksimum ya kapasitas orang untuk bayar itu di 30%. Jadi oleh karena itu ya sama kita dalam berhutang, jangan sampai nanti kita angsurannya atau beban hutangnya melebihi ya 20-30%. Ya, di sisi lain juga ya artinya kita cobalah sisihkan untuk pembayaran hutang itu minimal segitu juga. Ya, supaya bisa cepat lunas ya, tetapi juga beban hidup kita juga bisa tetap tercover dengan baik. Oke, terkait hutang seperti itu. Nah, kita masuk ke poin ketiga ya, next. Nah, ini tentang compound interest. Ini adalah salah satu mungkin yang saya diajarkan oleh orang tua saya juga ya, tentang betapa powerful-nya ya pola bunga berbunga ya. Ini mungkin saya dapatnya itu di Amsal 13 ayat 11 ya, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi memang kita ini kalau mau menumbuhkan aset itu nggak bisa buru-buru ya, itu pasti butuh waktu. Kenapa? Karena kalau saat itu di bunga berbunga ya itu jadinya malah akan powerful sekali. Contohnya ya mungkin di tahun pertama kita let's say dapat bunga, buat gampang lah ya, kita ada 1 juta, kita investasikan dapat 10%. Nah, itu menjadi 1,1 juta. Di tahun kedua ya itu menjadi
mungkin sudah menjadi 1,1 dikalikan 10%, ya jadi 1,21 juta. Ya, dan seterusnya. Di tahun ke-10, 15, 20, ya, itu berlipatnya sangat cepat sekali, asal bunganya tidak ditarik, gitu. Ya, tetapi bunganya tetap bekerja untuk menghasilkan imbal hasil lagi. Nah, ini yang pola yang harus digunakan dan yang kita gunakan lah ya di keluarga. Mungkin kalau istilah orang dagang itu biasa apa ya, gulung ya, menggulung gitu. Jadi misalnya kalau dia omset makin besar ya, otomatis biasanya dia dari hasil usahanya itu malah digulung kembali ke dalam usahanya ya, untuk beli stoknya lebih banyak atau mungkin untuk modal kerjanya ya, dan seterusnya. Jadi itu polanya sebetulnya serupa sih. Jadi itu kan makin gede gulungannya, dia bisa mampu menghasilkan omset yang lebih besar lagi. Ya, kalau usahanya itu berjalan dengan lancar. Jadi ini ada beberapa nih, mungkin saya ambil quote dari Albert Einstein ya, compound interest is the eighth wonder of the world ya. Jadi ini adalah keajaiban dunia yang ke-8 buat seorang Albert Einstein. Dan dari Warren Buffett, ini saya paling senang mengikuti Warren Buffett ya. Ini seorang investor yang kelas dunia, usianya sudah hampir 100 tahun, tetapi masih aktif untuk investasi dan masih menjadi pemain yang besar di pasar modal. Ya, time is your friend, impulse is your enemy. Jadi kita itu memang harus mengandalkan waktu yang panjang. Justru jangan tergesa-gesa ya. Impulse ini maksudnya keburu-buruan gitu ya, ketidakhati-hatian saat kita buru-buru. Itu yang salah satu alasan juga ya di kalau belakangan ini mungkin kita banyak ibaratnya yang ngajak-ngajak mungkin ya investasi mungkin di barang-barang yang lagi hot ya, apapun itu ya, misalnya apakah yang lagi hot itu kripto atau mungkin robot trading ya, atau ya, maaf ya, berbagai macam inilah investasi-investasi yang menggiurkan. Nah, ini yang kita harus hati-hati ya, dan jangan terburu-buru. Nah, oleh karena itu kita masuk ke poin yang keempat, ya. Next. Ini nyambung ya dengan yang tadi, ya, kita harus pahami dulu investasinya. Jadi, kalau kita nggak memahamin apa yang kita mau beli, apa yang kita mau coba invest, nah ini yang sangat berbahaya. Ya. Jadi, oleh karena itu, ini saya ambil dari Amsal 13 ayat 16, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Jadi memang harus punya pengetahuannya dulu. Kita harus sangat memahamin yang lagi mau masuk itu seperti apa, ya, produknya itu harus sangat dipahamin, mungkin historinya seperti apa kita juga mesti ngerti, ya. Kalau orang mau beli saham di pasar modal misalnya, ya harus paham perusahaannya, bisnisnya apa, profitabilitas seperti apa, ya. Kita harus bisa baca laporan keuangannya mungkin, ya, supaya bisa benar-benar tahu gitu yang kita akan komit di sana itu seperti apa, supaya kita nggak ketakutan saat harganya itu fluktuasi naik atau turun atau investasinya seperti apa, karena kita paham basic dari investasi tersebut, ya. Jadi ini poin yang saya pikir penting ya, jangan buru-buru, jangan terpengaruh, harus pelajarin dan harus dipahamin sendiri, ya, jangan hanya sekedar mendengar kata orang saja, ya. Mungkin apalagi sekarang banyak selebriti ya di Instagram gitu ya yang suka untuk mempromosikan investasi-investasi tertentu ya, buzzer-buzzer itu ya, apa sih istilahnya itu ya sekarang ya, itu mereka coba untuk di endorse lah ya investasi-investasi tertentu. Nah, ini juga perlu waspada gitu ya, dan perlu untuk mungkin tanya ke teman yang lebih pakar ya, mungkin mereka yang lebih paham, yang ada track record yang bagus juga dalam investasi, mungkin itu penting sekali. Oke, kita berikutnya. Nah, ya, Pompomers ya, benar ya, itu saham Pompom. Thank you, Kak Cilinda. Nah, ini ternyata memang di Alkitab itu banyak sekali ya ayat-ayat yang terkait dengan keuangan, ya, terkait dengan investasi pun ada. Saya juga dapat ini di Pengkhotbah ya, ayat 11 ya, pasal 11 ayat 1, 2 dan 6.
Kalau bahasa Indonesianya seperti ini, ya, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau mendapatkannya kembali lama setelah itu. Berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Mungkin kalau kita bacanya yang versi Indonesia, mungkin kita nggak mendapatkan sesuatu yang istimewa di sini. Tapi kalau kita baca yang Inggrisnya, bahasa Inggris, ini saya ambil dari versi NIV, ya, ship your grain across the sea, after many days you may receive a return. Invest in 7 ventures, yes, in 8. You do not know what disaster may come upon the land. Jadi di Alkitab aja mengajarkan yang namanya diversifikasi usaha atau diversifikasi investasi. Ya, jadi di 7 atau 8 macam investasi bahkan yang disarankan, karena memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, bahkan kalau dilanjutkan di ayat 6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Ya, ini sama bahasa Inggrisnya juga kurang lebih sama, ya. Sow your seed in the morning and at evening let your hands be not idle, for you do not know which will succeed, whether this or that or whether both will do equally well. Jadi tidak ada yang pasti, ya. Jadi investasi itu tidak ada yang pasti. Ya, mungkin orang anggap misalnya deposito di bank adalah yang paling umum, paling aman misalnya. Tapi ya mungkin kita masih ingat kejadian sekitar 10 tahun yang lalu, ya, ada salah satu bank yang gagal kan, Bank Century. Nah, itu juga banyak orang-orang yang menaruh deposito di sana itu bahkan hilang gitu investasinya, depositonya. Jadi padahal itu instrumen yang kita anggap paling low risk, ya. Belakangan waktu lagi COVID, ya, sempat heboh di koran, ya, ada 4 bank, ya, yang dalam pengawasan OJK, ya, atau dalam pengawasan waktu itu kalau saya nggak salah badan ini, ya, ya OJK lah, ya, oleh di pantauan OJK karena kesehatannya lagi kurang bagus. Salah satu itu banknya itu yang akhirnya sekarang dibeli oleh Korea, ya, itu sempat rame dan saya juga tahu persis ada notarisnya yang kita pakai, ya, itu taruh uangnya di sana, dan waktu saat susah-susahnya di tahun lalu, ya, dia mau keluarin tabungannya aja itu nggak bisa, mesti antri setiap hari dan dibatasin maksimum hanya boleh cairin 10 juta. Jadi nggak ada yang tahu, ya, nggak ada yang tahu, ya, kadang-kadang yang kita anggap paling low risk, ya, yaitu tabungan dan deposito aja, itu bisa menjadi bermasalah, ya, kalau kita nggak aware dengan banknya. Kalau di kita keluarga, sebelum kita menempatkan deposito di suatu bank, biasa kita monitor sih, kita minta, atau di websitenya biasa kelihatan laporan keuangannya seperti apa, ya, loan to deposit ratio-nya seperti apa, ya, bank ini kesehatannya seperti apa sebelum kita komit untuk taruh. Apalagi kalau banknya ini yang skalanya bank buku 1, buku 2, ya, yang memang menawarkan nilai bunganya yang tinggi, nah kita harus lebih hati-hati, ya. Kenapa kok dia bunganya lebih tinggi dari bank-bank yang lain, ya. Nah, itu juga salah satu yang kita harus perhatikan. Nah, coba kita next, ya. Jadi ini nyambung ke poin yang ke-6, ya. Ini kalau umum orang kita dengar high risk, high return, ya. Kalau ini saya coba balik, high return, high risk. Ya, sering kita ditawarkan imbal hasil yang tinggi, ya. Nah, jadi ini dari Amsal 21 ayat 5, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Nah, biasa papa saya ajarin, ya, bahaya kalau orang mau buru-buru cepat kaya, ya, karena jadi thumb, ya, jadi greedy, ya. Nah, ini yang sifat begini ini yang sangat menjerat, ya. Jadi ya kadang-kadang susah ngomong, ya. Mungkin kayak dalam hal yang saya cerita soal deposito tadi, ya deposito kan aman gitu, ya. Tetapi di deposito pun banyak variasinya. Ada bank yang mungkin hari ini menawarkan 4%, ya. Kalau mungkin ada di bank yang besar seperti BCA, mungkin deposito hanya dapat 2% lebih. Ya, ada juga bank yang lebih kecil yang masih berani memberikan 6-7%, siapa tahu gitu, ya. Nah, dalam variasi ini pun ya kita kembali ke poin yang sebelumnya, harus well educated. Harus tahu kita banknya seperti apa kesehatannya. Karena yang umumnya, ya, dan ini adalah suatu pola yang prinsip, ya, yang harus kita pahami, ya, high return,
high risk. Ya, kalau kita ditawarkan bunga yang tinggi, itu resikonya pasti kita tinggi. Saya ada karyawan ya, itu di tempat saya. Dia sih, menurut saya sih mungkin udah melakukan diversifikasi menurut dia. Ya, dan dia udah menyebarkan investasinya di mana-mana. Ya, dia kerja mungkin di tempat dia sebelumnya udah belasan tahun, ya, hampir 20 tahun. Dan dia menabung ya dan menempatkannya itu di tempat-tempat yang memberikan return yang tinggi. Sayangnya waktu tahun lalu ya pas kejadian COVID ya seperti kemarin ya pandemi itu semua tempat yang dia investasikan ya uangnya yang ditaruh di situ itu kolaps semua. Padahal ini nama-nama yang nggak tahu ya mungkin teman-teman atau bapak ibu di sini ada yang mungkin juga kena ya antara lain mungkin seperti Jiwasraya ya itu kan punya pemerintah loh gitu maksudnya kurang apa lagi gitu kan Kresna ya ada yang mungkin di Wana Arta ya atau di Hansen ini juga lagi rame sampai sekarang Hansen Internasional ya itu juga sempat menawarkan bunga yang tinggi ya termasuk juga seperti Indosuria ya yang hot lah beberapa belakang waktu ini. Saya ada kenal juga salah satu nasabah besar ya di kita juga masuk ke salah satu tempat ini itu hampir 100 miliar gitu ya. Jadi luar biasa itu hilang begitu saja. Ini orangnya udah tua ya, dia usaha udah puluhan tahun dan semua tabungannya ditaruh di situ gitu. Ya padahal kasihan sekali. Akhirnya itu benar-benar nangis mau kayak gimana pun ya mungkin uangnya susah untuk balik ya karena waktu diurus di PKPU ya itu dealnya itu kalau nggak salah dicicil ya selama 10 atau 20 tahun ya dan itu cicilannya kecil sekali dan tanpa bunga atau apa jadi itu luar biasa lah kejadiannya. Jadi yang harus kita ingat ya sebetulnya simple logikanya bisnisnya yang ditawarkan ini cuannya kayak apa sih? Kok bisa kasih investornya imbal hasil sebesar itu? Ya, nah itu yang kita harus tanya dulu ya. Kalau misalnya dia kasih return-nya tinggi, cuannya apa dia? Dari mana gitu ya? Dan cuannya sebesar apa? Jadi hati-hati kalau investasi yang terlalu menggiurkan. Oke. Nah, poin yang terakhir ya, next adalah paling bagus ya ini kalau diajarkan oleh orang tua saya dan oleh keluarga ya investasilah di usaha sendiri ini yang terbaik kalau bisa ya nah ini diambil dari Lukas 19 ayat 13 ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka katanya pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali ya ini tentunya menjadi suatu topik yang pasti luas ya, topik yang sangat luas mau usaha apa, apalagi lagi kondisi seperti ini ya. Tapi saya lihat justru di pandemi ini banyak teman-teman ya yang mungkin malah thinking out of the box dan menjadikan sesuatu yang berbeda gitu. Yang mungkin istrinya pandai memasak, sekarang bisa open PO ya. Jadi suatu tren ya dan ada beberapa yang saya lihat sangat sukses sekali, banyak yang saya lihat cukup sukses ya untuk yang di kuliner misalnya. Nah, saya juga ada kawan dekat saya kerja di salah satu merek otomotif tadi yang kita handle ya. Dia mungkin pegawai biasa ya, karyawan di sana. Belakangan itu kemarin minggu lalu ada hubungin saya ya nanya-nanya soal pinjaman. Saya bilang wah kalau di kita pinjaman sih bunga nggak bisa melawan BCA gitu ya BCA pasti paling murah cuma di sana mungkin proses lebih lama dan dia butuhnya cepat emang buat apa nah ini beli rumah ya itu agak jauh gitu di Kerawang kok jauh banget lu kan kerjanya di daerah sini gitu kan ngapain cari rumah di sana oh enggak dia memang invest sudah punya 8 ya. Nah, ini kita jangan bayangin rumah yang kayak di Gading ya, harganya 1M 2M ini rumah yang mungkin rumah sangat sederhana, nilainya mungkin cuma ya 200 ya atau 300 juta ya dan mungkin dia mendapat suatu opportunity di sana ya untuk menyewakan rumah itu kepada karyawan-karyawan pabrik atau apa yang di situ ya jadi sampai sekarang berkembang sudah punya 8
Nah, ini luar biasa menurut saya, karena saya sangat respect dia dari hasil apa yang dia tabung dari pekerjaan dia itu bisa invest seperti itu, dan dia memahami investasi itu ya, dan ini menjadi suatu usahanya dia gitu untuk menyewakannya ya. Tentu belum tentu semua orang bisa lakukan seperti ini. Kalau tanya saya rumah di daerah sana ya saya buta, saya nggak ngerti apa-apa, saya nggak cocok pasti invest kayak begitu. Jadi ya itu satu hal yang impossible bagi saya. Nah, tapi ya inilah, mungkin tiap orang bisa punya kesempatannya dan lahannya masing-masing gitu ya. Jadi paling bagus kalau bisa investasi dalam bisnis sendiri dan di dalam diri sendiri ya. Jadi juga nggak kalah penting ya, investasi di usaha ini termasuk diri sendiri ya, ambil kursus, ambil suatu education ya. Tadi saya dengar ada yang mungkin investasi 50.000 untuk belajar apa tuh PDK, nah itu why not gitu ya. Atau mungkin kayak ada kawan saya juga ya aktif dalam Koramdeo ini ya, sekarang lagi kursus di ABC Cooking Studio, mau ambil suatu sertifikat gitu ya. Jadi untuk mengupgrade dirinya, masakannya sekarang udah usaha masakan, tapi ini mengupgrade lagi ya untuk bisa dijual lagi mungkin, atau untuk buka sesuatu usaha yang lebih besar lagi. Itu semua hal-hal yang baik yang bisa dilakukan untuk investasi juga. Nah, itu adalah yang mungkin 7 poin yang bisa saya share pada pagi hari ini. Terakhir, mungkin ada suatu slide yang ini saya tambahkan, mungkin aneka ragam investasi. Tapi Bapak Ibu, ini mungkin adalah hasil dari pemikiran saya sendiri, dari keluarga saya. Jadi mungkin jangan setiap orang pasti berbeda lah ya. Tapi bagi kami mungkin yang kita anggap low risk itu seperti tabungan, deposito, emas, ya, yang agak medium risk, properti, reksadana, obligasi, dan barang koleksi. Yang high risk, ya, saham, simpanan mungkin di koperasi-koperasi mungkin, atau di waralaba, atau buka usaha waralaba, atau buka usaha sendiri. Tentunya ini high risk. Tapi bisnis sendiri ini, yang tadinya high risk, bisa menjadi low risk kalau kita sangat memahaminya. Kalau kita sudah mengerti yang kita lakukan. Kalau udah dijalankan tahunan, belasan tahun, atau puluhan tahun, itu menjadi low risk. Kalau properti ya saya anggap medium risk karena ya belakangan harga juga stagnan ya, 5 tahun terakhir atau 7 tahun terakhir ya, artinya investasi di sana mungkin tidak menghasilkan terlalu besar. Nah, mungkin ini adalah sekilas pemikiran dari kita ya, dan ini yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Dari saya itu aja, saya kembalikan ke Kak Elsie. Terima kasih. Ya, di sini juga ada Pak Denny yang akan membantu kita untuk ya memfasilitasi. Silakan Pak Denny. Ya, baik. Ini sudah banyak yang respon ya, sudah semangat sekali, sudah masuk banyak pertanyaan. Dari Pak Hadi menanyakan bagaimana pandangan Pak Lunarso, apakah diversifikasi investasi dalam saham blue chip, kemudian apakah bisa investasi di saham blue chip tanpa dimonitor? Silakan Pak Lunarso. Oke, dari Pak Hadi ya, tadi pertanyaannya. Nah, mungkin saya bisa share begini, kalau terkait dengan investasi di saham, itu saya belajar banyak dari Warren Buffett lah ya, saya sering baca bukunya, dan saya sering lihat pola yang dia ajarkan kalau kita beli saham itu, kita itu seperti mengambil bagian atau partisipasi dalam usaha. Contohnya misalnya Anda ditawarin teman, ya mau nggak kongsi sama saya di usaha apalah gitu, misalnya buka toko atau apa ya, dapat 20%. Sebetulnya ini kan sama, ya. Apakah kita partisipasinya 20%, apakah kita partisipasinya 1%, apakah kita partisipasi 0,0000 sekian persen gitu ya dalam usaha. Tetapi saat kita punya pola pikir bahwa ini adalah usahanya yang kita masuk, ya saham blue chip ini atau perusahaan yang bagus ini, ya, dan kita menjadi ownernya, ya ini saya owner walaupun hanya 0,00 sekian, ya itu adalah bagian dari usaha kita. Itu adalah suatu pola pikir yang sangat baik sekali. Nah, beda mungkin kalau orang tujuan untuk masuk ke saham untuk spekulasi, ya, atau mungkin untuk dapat capital gain ya dengan cepat. Ya, itu pasti akan beda pola pandang ya, pola pikirnya, dan itu mungkin masuk cari harganya lagi murah, atau pas harganya lagi meroket naik, dia masuk, dia waktu naik jual. Ada juga saya kawan yang seperti itu.
Bahkan dia ngomong sama saya, pokoknya beda 2% saya jual. Waduh, luar biasa gitu. Mainnya yang fluktuatif, dia tiap hari dipantengin di depan TV ya, dia sama istrinya gitu. Luar biasa sekali. Cuma saya mungkin karena keterbatasan waktu dan lain-lain, kita nggak bisa melakukan seperti itu. Dan mungkin lebih baik justru seperti itu ya. Kalau usaha sendiri, tadi saya sebetulnya sempat kepikiran, mungkin waktu saya siapkan materi ini, kalau bagi Warren Buffett, investasi di perusahaan-perusahaan seperti Coca-Cola, seperti Apple, ya itu adalah ya itu dia anggap usaha dia sendiri. Ya dia udah 10% sekarang pemilik di Apple, ya itu buat dia ya itu usaha dia Apple gitu. Jadi benar-benar dia merasa sebagai owner di bisnis itu. Ya, jadi kalau seperti itu sih pola pikirnya kalau seperti itu dan memang dipegangnya long term, di hold ya jangka panjang dan itu benar-benar mengandalkan yang compound interest ya artinya usaha itu kan dia akan terus bertumbuh ya. Kalau kita lihat misalnya seperti sahamnya Bank BCA 7 tahun terakhir kan itu bertumbuh terus gitu. Asal nggak tergiur untuk jual saat naik, wow. Kalau nggak salah itu mungkin dulu dari berapa ya waktu saya pertama lihat saham BCA itu di belasan ribu lah ya. Sekarang udah 30.000 gitu ya. Dan ini masih ada potensi untuk berkembang karena banknya juga makin besar. Yang penting dipahamin. Jadi paham blue chip yang masuk itu, keuangannya seperti apa, potensi bisnisnya seperti apa, ya apakah masih prospek ke depannya, ya selama masih prospek ya itu worth untuk diinvestasikan. Mungkin itu, Kak Hadi. Ya, baik. Terima kasih Pak Lunarso. Jadi kemudian ada pertanyaan lagi dari Bu Deli. Kamu tanya, kenapa simpanan di koperasi masuk di high risk ya? Oke. Silakan, Pak. Ya, balik lagi ini kan apa namanya adalah pola pikir dari kami ya, dari keluarga. Jadi dan apa mungkin pengalaman saya mungkin juga kebetulan di keluarga kita juga ada koperasinya. Tapi ya kita pahami sekali gitu bahwa memang koperasi ini kita anggap high risk karena umumnya kalau koperasi dibandingkan sama bank ya koperasi ini satu mungkin tidak setransparan bank. Contohnya laporan keuangannya tidak gampang untuk diakses secara publik. Sementara kalau bank itu kalau ke websitenya bank itu pasti bisa di-download laporan kuartalan dia seperti apa namanya dia punya rasio-rasio keuangan seperti tadi LDR, ROA, ROE, ya profitabilitasnya seperti apa, ya itu ketahuan ya. Yang penting yang untuk lihat likuiditas banknya itu di loan deposit rasionya ya LDR tadi ya. Jadi dia terima simpanan misalnya let's say 1 triliun ya yang dia salurkan misalnya 700 miliar ya artinya dia ada kelonggaran cukup besar di situ likuiditasnya masih oke. Tapi kalau terlalu mepet nah ini kan harus ditanyain ini kenapa banknya mepet. Kalau koperasi mungkin data-data begini susah untuk diakses. Nah, yang kedua juga pengawasannya ya itu berbeda ya. Kalau bank atau ini itu pengawasan di OJK ya. OJK kan kita paham ini lembaga yang sangat ini di negara ini yang benar-benar strict ya. Di usaha kita juga yang multi finance dan fintech segala macam ya kita merasakan gitu seberapa ketatnya regulasi gitu ya. Jadi memang OJK ini benar-benar doing its job lah. Sementara kalau di koperasi ya di Kementerian Koperasi khususnya mungkin lebih susah mereka untuk melakukan pengawasan secara ketat karena koperasi itu syarat untuk bukanya itu jauh lebih ringan ya. Anybody sebetulnya bisa buka bahkan mungkin kompak pun kalau mau buka koperasi juga bisa ya karena kalau saya nggak salah syaratnya itu cuma berapa orang aja udah bisa buka koperasi ya mungkin di bawah 10 bahkan sekarang di peraturan baru Cipta Kerja dan karena begitu banyaknya koperasi Indonesia saya rasa it makes it a lot harder untuk Kemenkop untuk melakukan pengawasan dengan ketat ya itu puluhan ribu ya bahkan mungkin ratusan ribu ya koperasi Indonesia dibandingkan let's say bank yang diawasi di Indonesia mungkin cuma 100 lebih aja nggak sampai mungkin ya jadi different kind of ini. Nah, tapi that being said mungkin operasi juga ada benefitnya kalau mungkin Anda mengenal ya siapa ininya, Anda memahami bisnis koperasi ini bidangnya seperti apa, anggotanya Anda tahu ya mungkin masih oke ya. Contohnya koperasi yang sukses di Indonesia itu koperasi jasa contohnya di Pekalongan ya itu koperasi yang sudah bertahan sangat lama ya bukan yang kemarin sore gitu ya ada koperasi mungkin yang lain yang kita lihat tiba-tiba melejit dalam 5 tahun terakhir ya dari nol bisa tiba-tiba asetnya 7 triliun nah ini kan
perlu untuk di question mark juga, ada bisnis apa gitu ya, bisa secepat itu. Tapi kalau memang yang udah stabil, udah apa, oke. Atau mungkin di lingkungan teman-teman ya simpan pinjam ya dengan skala resikonya mungkin oke. Nah, koperasi juga ada advantage, simpanan di sana pajaknya juga hanya 10% final. Jadi itu juga jauh lebih baik daripada bank yang deposito itu pajaknya 20% atau obligasi yang pajaknya 15%. Jadi ada plus minusnya lah. Yang penting dipahami resikonya, dipahami siapa yang di belakangnya, dan tahu bisnisnya seperti apa. Mungkin seperti itu, Pak Deli. Ya, terima kasih Pak Lunarso. Memang ini masih ada banyak pertanyaan ya, cuman saya mau kasih kesempatan juga buat Pak Elcid ya, untuk mencoba menjelaskan buat kita juga tentang investasi high risk yang sesuai firman Tuhan, dan yang tidak itu seperti apa. Jadi kita bisa menyadari, kita semua bisa menyadari bahwa sebenarnya akarnya apa gitu ya. Boleh Pak Elcid, silakan Pak Elcid. Ya. Secara prinsip, saudara, Yesus mengajarkan begini, hal kerajaan Allah adalah seumpama seorang yang menemukan harta terpendam di ladang, lalu ia menguburkannya kembali, dan ia pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Yesus mengajarkan transaksi yang benar di dalam kerajaan Allah adalah ketika kita menukarkan uang untuk sesuatu yang real, yang konkret, saudara. Ladangnya itu real, ada wujudnya, ya. Formatnya, bentuknya kelihatan, saudara. Bisa dipegang, ya, bisa nyata gitu ya, bisa dirasakan. Nah, saudara, kalau kita bertransaksi, jadi ya kita pastikan kita menukarkan uang untuk sesuatu yang real. Nah, yang tadi Pak Lunarso ungkapkan tuh baik sekali, saudara. Makanya Pak Lunarso mengkategorikan jenis-jenis investasi yang tertentu itu dalam high risk, karena beberapa dari investasi yang di kategori high risk itu adalah investasi yang kita taruh uang kita tetapi tidak mendapatkan sesuatu yang real, saudara. Saudara perhatikan deh, kalau kita investasi di emas, ini ada nih emasnya, nyata ya. Nah, kalau kita di properti, nah ini ada nih tanahnya, bangunannya, itu ada nyata. Tapi kalau di cryptocurrency, saudara, Bitcoin dan sebagainya, kita taruh uang kita maya, saudara. Enggak dapat sesuatu yang konkret. Nah, itu tidak diajarkan firman Tuhan, saudara. Nah, jadi, saudara, tanda apakah cryptocurrency itu adalah investasi yang biblical atau tidak. Ya, karena sekali lagi investasi yang alkitabiah adalah ketika kita menukarkan uang untuk sesuatu yang konkret. Nah, itu sebabnya ya, saudara, khususnya cryptocurrency, lalu juga forex ya. Dan hal-hal yang kita belum pahami, sebaiknya adalah kita menghindari hal-hal seperti itu, karena saudara, kita mau belajar setia kepada apa yang Tuhan percayakan. Nah, saudara, kita mau hindari ketamakan, saudara, yaitu keinginan kita untuk kita cepat kaya, ya, sedemikian rupa sampai menghilangkan rasa cukup kita di dalam Allah. Nah, ini yang kita mau hindari, saudara. Yesus ajarin begini, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan, saudara. Jadi, kita mau hindari hal-hal yang sifatnya, oh ya, ini bisa lebih cepat menghasilkan. Nah, oh ya, ini ya hasilnya besar sekali dan itu sangat menggiurkan. Ya, saya senang sekali kata-kata ini, saudara. If it sounds too good to be true, it is really too good to be true. Kalau kedengarannya ini terlalu bagus untuk jadi kenyataan, itu pada kenyataannya benar-benar itu terlalu bagus menjadi kenyataan, saudara. Jadi
dalam berinvestasi kita perlu punya sikap yang cenderung konservatif, saudara, yaitu berinvestasi di dalam jangka panjang. Demikianlah yang diajarkan firman Tuhan. Wow, luar biasa ya. Kita jadi komplit banget ya. Kita tahu dari pandangan praktisi, kita juga tahu dari bagaimana basicnya di Bible ya. Intinya kita nggak boleh ingin cepat kaya ya. Tapi kita kepengen punya rasa cukup di dalam hati kita. Kita mulai belajar untuk mengendalikan diri. Baik, ini udah banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan ya. Tolong bersabar, Bapak Ibu. Ya, mungkin dengan Jeko, mungkin tadi udah ada 3 pertanyaan. Boleh langsung saja open mic, Bro Jeko? Ya, selamat pagi Pak Lun, semangat pagi. Pagi-pagi. Ya, pagi. Saya sambil melihat chat, soalnya tadi saya juga saking panjangnya mesti melihat juga nih, takut salah. Oke, Silakan. Ya, Pak Lun, yang pertama pertanyaannya tadi tentang masalah hutang dan investasi nih. Saya coba mengkaitkan dua, mengkorelasikan. Nah, biasa kalau menurut Pak Lun sendiri sebagai praktisi yang emang di bidangnya, jadi berapa sebenarnya rasio presentasi yang ideal untuk bisa berhutang maupun investasi? Contoh misalkan nih, karena tadi saya kasih contoh 50 juta itu paling gampang supaya genap. Nah, berapa rasio presentasi hutang dan investasi yang ideal? Misalkan apakah 10%, 10%, apakah misalkan investasi yang lebih besar atau seperti apa nih? Terus kemudian kaitannya kalau sama hutang yang saya maksud ini lebih ke hutang produktif sih, atau misalkan buat usaha. Nah, apakah nanti bisa dijadikan satu komponen investasi atau emang mesti dipecah secara idealnya? Supaya tadi terkait dengan topiknya diversifikasi investasi yang dijelaskan nama Pak Lun tadi. Nah, terus kedua, untuk punya modal usaha misalkan 100 juta. Nah, apakah sebaiknya kita berhutang untuk usaha tersebut dengan risiko yang sudah kita terukur antara hutang rasionya kemudian sama return on investment-nya, bahasa gitu. Karena biasanya kan kalau kita dengar, ya ngapain kalau misalnya kita punya duit cash, punya duit yang cash on hand itu ngapain kita mesti pakai. Nah, itu buat backup-an supaya nanti kalau misalnya terjadi proyeksinya nggak sesuai, nah kita punya backup nih. Nah, apakah mindset itu benar atau enggak? Kemudian kira-kira presentasi rasionya berapa nih untuk berhutangnya supaya resikonya itu bisa terukur sebenarnya. Nah, terus ketiga, sebagai orang awam nih, terutama kan di pasar modal atau kita bisa bilang ada forex atau apapun lah bentuknya, ya kan. Nah, kan banyak banget nih trennya itu robot trading tuh. Jadi apalagi juga banyak yang menawarkan, dah kita juga nggak terlalu ngerti untuk belum pernah main di situ, udah pakai robot trading aja. Kemudian dikasih lihat track record-nya, wah misalnya untungnya sekian, misalkan 10, paling loss-nya 1. Nah, kan kita belum ngerti tuh. Nah, sebenarnya bagaimana memulainya sebenarnya kalau kita emang mau coba belajar untuk investasi terutama di pasar ini nih, pasar modal atau saham nih. Ya karena ada nggak tips-triknya tuh dari Pak Lun itu, terus kemudian sebenarnya instrumen investasi apa sih yang dianjurkan kalau kita mau mulai coba untuk seperti itu nih. Gitu Pak Lun, 3-nya dari saya. Oke. Lumayan banyak tuh Pak Jiko ya. Ini bisa jadi satu sesi Pak Lun ya. Tapi mungkin saya coba sekilas saja ya, saya coba untuk Ya, ini, soalnya pertanyaannya agak kompleks. Tapi kalau kita ngomong soal rasio, kalau untuk pribadi ya, kalau untuk pribadi mungkin kan tadi yang saya dapat itu kan kita tabung minimal 10%. Artinya ya 10% ini dikumpulin, itulah yang dijadikan dasar buat investasi. Tentunya kalau kita income-nya udah lebih, mungkin tidak banyak kebutuhan yang lain, ya mungkin presentasinya yang disisihkan untuk tabung atau invest bisa lebih besar dari 10%. Nah, kalau untuk pembayaran hutang, ini maksudnya hutang kan pembayaran hutang ya, atau ambil hutang nih. Kalau pembayaran hutang, ya tadi mungkin polanya biasa kalau yang umum di jasa keuangan, ya itu 30% untuk bayar hutang. Kalau ini orang pribadi ya, dari income dia. Sebetulnya untuk perusahaan juga sama sih. Perusahaan kalau dinilai oleh bank saat mau pinjem, ya ya DSR-nya juga biasanya debt service ratio-nya juga maksimal di 30% gitu. Jadi 30% yang untuk bayar hutang. Nah, kalau terkait untuk ambil hutang, mungkin ini terkait dengan poin kedua sama sebagian dengan poin satu atau pertanyaan yang pertama tadi punya Bro Jeko. Kalau hutang ini mungkin saya kasih contoh dari bisnisnya kita aja lah ya, mungkin biar lebih gampang polanya. Jadi misalnya di bisnis kita dealer mobil gitu ya, dealer Toyota ya, kita ada dagang Toyota di Kalimantan.
Nah, itu kan ada gedung showroom-nya, segala macam. Ya, waktu awal modal untuk bisnis ini, ya kita sebetulnya ya mungkin nggak hutang ya, tapi kita kan dikasih TOP sama Astra ya, term of payment ya sekian ya. Nah, term of payment-nya 30 hari, ya itu kan hutang produktifnya seperti itu. Nah, lama-kelamaan Astra mengalihkan TOP ini kepada Bank Permata ya, menjadi namanya dealer financing atau distributor financing. Nah, itu akhirnya ya kita sekarang TOP itu dibiayain oleh bank dengan jaminan showroom-nya kita sendiri. Jadi saya mungkin cara berpikirnya mungkin ya, Bro Jeko ya. Kalau kita sih ibaratnya memang kalau mau usaha harus punya modal. Itu kan pasti yang utama itu. Kita karena usaha itu masuk kategori high risk ya. Jadi mungkin tidak disarankan untuk mulai usaha dengan hutang gitu. Itu bahaya sekali. Karena kalau misalnya usahanya let's say not doing well, gagal, wah itu kan kita yang tersisa cuma hutangnya saja. Dan saya di lingkungan di antara customer kita ada yang begitu tuh, ya mungkin terlalu agresif, over invest, ya. Dan saya selalu melihat yang mungkin apalagi pandemi kemarin ya, kejatuhan yang orang yang nomor satu ya over invest sebetulnya, terlalu banyak agresif untuk ekspansi dan lain-lain, ambil hutang sebanyak-banyaknya, ya pas waktu kena COVID, ya jeblok semuanya, hutang nggak bisa dibayar karena kemampuan dia untuk profit udah hilang gitu. Jadi memang kalau kita ini mungkin dari pandangan keluarga kita ya lebih konservatif lebih baik ya. Jadi kalau bisa ini lebih baik. Tapi kalau bisnis dan setiap bisnis beda-beda ya. Kalau mungkin kalau secara fiskal perpajakan ya maksimum hutang itu kan 4 kali dari modal. Itu ada rasio seperti itu ya. Itu kalau lebih dari itu pajak tidak mau mengakuin pembayaran bunganya, tidak bisa dibebankan biaya. Nah, tapi di bidang lain seperti jasa keuangan misalnya multi finance kita itu boleh secara peraturan regulasinya hutangnya itu 10 kali dari modal, bisa tergantung, tapi bank mana yang mau kasih sampai 10 kali, nggak ada bank yang mau kasih sampai 10 kali juga, rata-rata bank kasih mungkin di 4 sampai 6 kali lah. Jadi different sih, every company beda-beda ya, maintain ininya, dia punya rasio loan to equity-nya. Nah, terus kalau mungkin mau mulai investasi, ya mungkin paling baik ya itu seperti itu ya, tabungnya mungkin seperti tadi yang Kak Elsit ajarin juga, tabungan dulu, deposito dulu, nanti kalau mau mulai diversifikasi. Kalau yang robot dan lain-lain saya nggak terlalu familiar, ya saya nggak menjalankan itu, jadi saya mungkin nggak bisa komentar nih, Bro Jeko. Cuma yang pasti kalau saya susah untuk paham ya saya pasti nggak akan invest di sana gitu. Kalau sampai dijelasin ya seharian gitu saya masih nggak mudeng, ya artinya saya anggap saya terlalu bodoh untuk invest di sana lah. Jadi mendingan saya nggak ikutan. Mendingan saya main yang gampang-gampang aja, deposito atau apa, saya pelajarin laporan keuangan bank, saya masih ngerti gitu. Mungkin lebih ke sana sih. Gitu. Ya, thank you Pak Lun. Berarti kesimpulannya kalau misalnya kita punya, anggap nih punya modal 100 juta. Nah, berarti kalau tadi kesimpulannya Pak Lun, sebaiknya mulai dari situ ya Pak. Jadi maksudnya nggak dalam tanda kutip mungkin hutang produktif nih, kita sudah bisa meng-cover biayanya juga nih. Misalkan kalau resikonya kalau misalnya nggak jalan gitu, nah berarti tetap pakai on hand-nya dulu ya Pak. Karena kan orang biasa kalau usaha, ya kalau kita bisa ngutang, ngapain mesti pakai cash on hand gitu kan. Bahasa kan gitu Pak. Kebetulan saya baru, saya jarang, mungkin di keluarga kita kayaknya nggak kayak gitu sih cara pikirnya sih, kita nggak pernah berpikir seperti begitu. Jadi kita lebih ya pokoknya ya jangan bikin banknya kaya deh, kira-kira begitu gitu kalau polanya kita. Ngapain bayar bunga banyak-banyak kan gitu kan. Iya, oke. Noted Pak, makasih Pak penjelasannya luar biasa. Ya sama-sama. Ya, setuju banget Pak Lun. Tadi statement yang bagus itu ya. Baik, kita ada 2 pertanyaan lagi dari Pak William dan Pak Noldi, ini hampir mirip ya. Jadi nanti mungkin bisa dijawab oleh Pak Elsit, kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan Pak Lun. Yang pertama adalah dari Pak William, mengenai hutang produktif, apakah sebaiknya dilunasi atau biarkan saja berjalan? Mengingat penghasilan yang tidak menentu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, Pak Noldi juga mengatakan, apakah memungkinkan ataukah ada strategi untuk walaupun sementara memiliki pinjaman ya, jadi masih
punya hutang ya untuk usaha berarti tadi seperti hutang produktif juga, tapi kepengen tetap memulai investasi walaupun yang low risk. Baik, silakan Pak Elcid, nanti kemudian dilanjutkan Pak Lunarso. Silakan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu sama-sama pahami dulu, karena kalau kita mendengar kata utang produktif, apa yang ada di benak saya dengan benak setiap orang itu bisa berbeda-beda, saudara. Makanya kita harus hati-hati mengatasnamakan, oh ini utang produktif kok, nggak apa-apa kok Pak Elsid, ini utang produktif. Nah, saudara, misalnya pun definisinya utang produktif itu kita sudah sama, itu ada syarat dan ketentuan berlaku, saudara, untuk kita berhutang secara produktif. Nah, jadi saudara, ini bukan suatu perkara yang sederhana, ya one size fits all. Artinya, oh ya kalau ini begini bisa cocok buat semua orang. Ini tidak demikian, saudara. Ya, jadi ini adalah pertanyaan yang harus kita telaah dan analisa sesuai dengan situasi kondisi secara detail dan spesifik. Contoh begini, saudara. Ada seorang bertanya, Pak, saya cocoknya olahraga seminggu berapa kali ya? Nah, yang nanya siapa itu penting, saudara. Itu akan menentukan jawaban yang match, yang tepat. Kalau yang tanya, saudara, seorang atlet, ya, yang memang sudah terlatih badannya, wah, itu olahraganya setiap hari pun itu baik, saudara. Tapi kalau yang nanya orang baru sembuh dari sakit keras, ya, setelah berbulan-bulan di opnam, saya olahraganya seminggu berapa kali ya Pak? Oke, jangan keras-keras ya, seminggu paling banyak 2 kali, masing-masing 10 menit ya. Ya, kamu masih dalam proses recovery, kamu masih pemulihan. Nah, saudara, jadi kita tidak membahas jawaban yang dangkal, saudara, karena ini didengar banyak orang. Nanti kalau, oh jawaban Pak Elsid begitu, itu berlaku untuk orang tertentu, saudara. Nah, tapi kalau untuk orang yang lain, belum tentu itu bisa cocok. Ya, nah jadi itu sebabnya supaya kita tidak menimbulkan polemik dan terjebak di dalam hal-hal yang nanti itu dijadikan dasar, saudara, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya spesifik ya saudara, itu bisa kita bahas secara dalam kelompok yang lebih kecil atau one on one, saudara. Karena ada hal-hal yang perlu kita identifikasi terlebih dulu. Nah, ini praktek IKA, saudara. Ya, dan perlu dikonfirmasi terlebih dulu, baru aksinya berupa jawaban yang konkret dan tepat sesuai dengan identifikasi dan konfirmasi. Ya, demikian. Terima kasih Pak Elcid. Silakan Pak Lunarso jika ada yang mau ditambahkan. Ya, memang benar yang Kak Elsa sampaikan, tergantung situasi masing-masing orangnya sebenarnya. Tapi kalau misalnya, kalau mungkin saya share aja dari saya punya pengalaman ya di yang kita, kalau hutang produktif seperti itu kan memang tetap ada ya, tapi kita investasi kan juga terus berjalan untuk mulai bisnis baru misalnya atau apa, itu juga tetap ada karena ya balik lagi ya, situasinya mungkin nggak bisa disamaratakan lah ya. Kalau misalnya ada hutang terus kayak tadi yang yang Pak William nanya nih, kalau penghasilannya nggak menentu tetapi masih ada hutang produktif, ya itu kayaknya harus hati-hati karena apa namanya, bisa jadi beban yang semakin besar ke depannya kalau bisnisnya itu kondisi lagi drop ya. Jadi itu aja sih, jangan sampai nanti hutang itu tambah bengkak, tapi penghasilan juga makin turun, itu kondisi yang sangat tidak enak gitu. Sementara yang ditanya oleh Pak Noldi dan Bu Win, ya untuk strateginya mungkin ya nggak apa, ya balik ke yang mungkin kalau saya punya pola pikir ya mungkin poin yang pertama tadi ya, dan poin kedua yaitu ya
tabunglah 10% dulu, bayarlah hutang dulu gitu ya, hutang yang terutama yang high, yang bunganya tinggi sekali. Jadi kalau ada kelebihan dari situ baru diinvestasikan. Mungkin itu, Pak. Ya, terima kasih Pak LC dan Pak Lunarso. Memang kita tidak bisa seperti rumus matematika ya. Jadi memang kita perlu lihat apa latar belakangnya, kemudian kondisi detailnya seperti apa. Nah, baik nanti Pak Noldi dan Pak William, nanti kita bisa follow up di dalam Kompak ya. Nanti kita fasilitasi untuk mungkin bisa konseling lebih lagi. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Marino. Bagaimana pandangan Pak Lunarso dalam asuransi? Biasanya perusahaan asuransi kombinasi dengan tabungan, investasi, dan proteksi. Silakan Pak Lunarso. Iya. Saya sih lupa tadi masukin yang asuransi dalam kategori tadi ya. Tapi sebenarnya saya sendiri juga ada sih asuransi yang kita beli. Ya, yang pasti usaha pasti ada asuransi. Semua properti kita diasuransi. Semua kendaraan kita itu pasti kita cover asuransinya. Ya, bahkan untuk kredit yang kita lepas pun ada yang kita juga asuransikan kredit juga. Ya, supaya kalau macet itu ada bagian yang porsi yang bisa di cover lah oleh insurance. Terus untuk yang live, ya kita sendiri, saya di dalam keluarga, contohnya waktu adik saya kapan hari sempat hospitalize ya, sakit gitu karena satu dan lain hal, nah asuransi juga bisa cover. Menurut saya asuransi adalah suatu ini yang baik ya, kalau bisa kita punya ya, dan saya rasa itu payung yang oke, asal juga kita pilih asuransinya juga tepat. Nah kalau unit link atau mungkin yang kayak gitu-gitu ya itu underlying-nya kan sebetulnya masuk ke dalam kategori-kategori tadi kan. Jadi kan kalau kita belinya unit link harus paham juga underlying-nya apa, karena kan biasanya dikasih grafiknya tuh. Ini kalau yang ini mungkin lebih high risk, ini yang low risk atau apa ya kayak gitu-gitunya. Kebetulan kalau saya sendiri nggak banyak yang di situ ya. Kalau kita lebih benar-benar asuransi coverage-nya adalah untuk purpose asuransinya sendiri. Contohnya misalnya kayak tadi, waktu di Papua 2 tahun lalu, showroom saya dibakar di Manokwari gitu. Jadi, wow, itu kan angus 10 mobil atau berapa, ya, dan ya saya bersyukur gitu ada asuransi, karena akhirnya diganti semua sama asuransi. Nah, saya nggak loss gitu, karena ya, itu manfaat lah buat kita gitu. Kalau saya sih pola pikir asuransi lebih ke sana sih. Oke. Mungkin itu aja Pak Marino. Ya, terima kasih Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak. Ya, jadi dari Bu Vero ya menanyakan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan sebagai orang awam ya untuk menilai sebuah P2P lending yang berkualitas. Nah, nanti mungkin Pak Lunarso bisa jelasin sedikit apa itu P2P lending. Mungkin belum tentu semua kita tahu ya Pak. Silakan Pak. Ya, oke, Bu Vero. Kebetulan di Serba Mulia Group, di grup kita ini ada portfolio kita peer-to-peer lending juga, namanya Danain. Nah, dari 100-an lebih peer-to-peer di Indonesia ya yang sudah terdaftar dengan OJK, ya pola-polanya itu dan bisnis modelnya berbeda-beda. Ya, ada peer-to-peer yang mungkin underlying-nya adalah invoice financing, contohnya Investri. Ya, jadi mereka ada orang yang membutuhkan pinjaman, ya, dia punya tagihan misalnya ke Pertamina atau dia punya tagihan ke let's say Waskita atau whatever, dia minta Investri untuk carikan siapa yang bisa pinjamkan dananya, ya, siapa yang bisa menjadi lendernya. Nah, itu yang di matchmaking oleh P2P lending. Nah, kalau dalam hal ini ya tentunya artinya yang kita sebagai investor atau sebagai yang mau memberikan pinjaman ya harus tahu yang kita mau kasih ini apa gitu loh. Ada juga mungkin seperti Terralight ya, yang P2P juga itu yang dia underlying-nya adalah e-commerce. Jadi merchant-merchant ya, orang yang berjualan di marketplace seperti Tokopedia atau di Shopee atau di mana membutuhkan cash flow ya. Nah, itu bisa lewat Terralight, nah lender bisa memberikan ke dia dapat imbal hasil yang cukup menarik misalnya. Atau mungkin ya kalau kita danain underlying-nya adalah gadai. Artinya underlying-nya adalah emas yang dijaminkan dan ditaruh di
mitranya kita, yaitu usaha pegadaian. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi beda-beda di website itunya, peer-to-peer lendingnya itu wajib ya untuk dicantumkan biasanya statistiknya. Berapa dana yang sudah disalurkan, berapa tingkat TBK 90-nya, artinya tingkat kembali TKB 90, tingkat kembalian dananya itu dalam 90 hari, yang macet berapa banyak, yang berapa, itu datanya ada semua, sehingga orang yang mau invest itu bisa mengukur tingkat resikonya. Ya, tapi memang kalau peer-to-peer itu prinsipnya ya resiko ditanggung penumpang ya. Jadi kita masuknya kemana, ya itu kita yang harus siap untuk menerima resikonya. Balik lagi mungkin prinsip yang bisa dipakai atau mungkin poin yang bisa dipakai ya tadi itu ya, high risk high return gitu. Kalau memang dia menawarkan bunganya yang tinggi sekali ya artinya ini kategorinya pasti lebih risky. Ya, tapi kalau yang enggak ya lebih artinya lebih low risk ya. Mungkin kira-kira seperti itulah yang bisa kita kasih pandangan ya. Memang harus dipelajarin dan harus dipahamin kalau mau invest di sana. Ya, kalau memang ada uang yang untuk diversifikasi mau coba ya boleh gitu ya. Mungkin tapi jangan sampai berlebihan aja gitu. Itu harus ada komposisinya aja sih yang harus hati-hati kalau memang mau invest seperti itu. Itu Bu Vero. Terima kasih Pak Lunarso. Ini waktunya sudah semakin mepet ya. Kita tinggal kurang sekitar 5 menit lagi, tapi nggak apa-apa, kita masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa kejar. Ada dari Pak Alexander, mungkin ini untuk ke Pak Elcit ya. Kalau pandangan Alkitabiah berdagang dengan real fisiknya, bagaimana dengan trading di bidang forex, emas berjangka, saham, dan indeks? Apakah ini salah menurut Alkitab? Dan batas greedy atau tidak tentu sulit dibedakan karena sering bertumbuh investasi bisa membawa orang berubah banyak keinginan. Juga bagaimana cara rohani mencegah itu? Dan secara umum, pasti orang yang invest maunya modal kecil dan untung sebanyak-banyaknya. Nah, cara untuk balancing-nya menurut Alkitab seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak. Silakan, Pak LC. Terima kasih, Pak Alexander, buat pertanyaannya. Ada yang perlu diluruskan terlebih dulu bahwa yang firman Tuhan ajarkan bukan berdagang secara real, tapi bertransaksi secara real ya, konkret. Jadi kita menukarkan uang untuk sesuatu yang real ya. Nah, Saudara, kalau kita membeli saham itu real apa enggak? Itu real, Saudara. Karena ada perusahaannya, ada. Misalnya saudara beli saham bank BCA, BCA-nya ada saudara, ya. Nah jadi itu termasuk real. Tapi kalau cryptocurrency itu betul-betul maya loh saudara. Jadi tidak ada suatu pegangan untuk kita bahwa itu adalah hasil pertukaran dari uang kita. Ingat loh, ini uang bukan uang milik kita, tapi uang milik Tuhan. Jadi kita taruh untuk sesuatu yang maya, saudara. Pernah kejadian, saudara, seorang yang membeli Bitcoin lalu lupa passwordnya. Sampai dia akhirnya nggak bisa mengakses untuk dia mau bertransaksi lebih lanjut dengan Bitcoin-nya. Dan sampai dia bisa ketemu password, dan sampai saat itu saya baca dia belum bisa membuka aksesnya kepada ya saudara transaksi Bitcoin karena lupa password. Coba sedemikian ya kenyataannya saudara. Nah jadi ya secara prinsip begini saudara ya, supaya kita tidak hanya membahas yang di permukaan ya. Yesus ajarin kita untuk kita berjaga-jaga, waspada terhadap ketamakan. Nah, Pak Alexander dan teman-teman, besok di ibadah Minggu, firman Tuhan membahas tentang bagaimana cara menang atas ketamakan. Apa batasnya, ciri-cirinya ketamakan itu, saudara. Dan sebenarnya tamak itu apa sih? Ya, covetousness, ya, greed itu
definisinya apa, dan bagaimana caranya kita menang atas ketamakan. Nah, saudara silahkan kita belajar firman Tuhan ya untuk kita beroleh hikmat dalam kita melakukan langkah-langkah secara finansial. Ya, sampai di sini dulu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Elcid. Ya, ini masih ada beberapa pertanyaan, saya akan bacakan, tetapi kita akan lanjutkan kemungkinan kita di Sabtu depan ya, Pak Elcid dan Pak Lunarso ya. Jadi yang pertama adalah, ini tadi ada yang mengatakan bahwa tanya investasi yang aman buat sekarang apa ya? Karena semua berisi MTN dan repo. Saya mau bergabung dengan Info Life dan Sinarmas Aset. Deg-degan, jadi katanya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah, apakah join ROP sesuai firman Tuhan? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah, bagaimana pandangan Pak Lunarso tentang pembelian properti dengan pinjaman seperti KPR atau KPA? Dan yang terakhir ada pertanyaan dari Pak Dadi, bagaimana pandangan Kak Elcid atau Kak Lun jika ada organisasi pelayanan gereja yang mencari investor dengan menjual aset tanah di suatu daerah tertentu untuk tujuan pembangunan tempat ibadah? Ya, jadi mohon maaf sekali Bapak Ibu, pertanyaan ini kita rekap ya, kita akan lanjutkan di Sabtu depan. Jadi mungkin Pak Elcid atau Pak Lunarso, mungkin jika ada yang mau disampaikan sedikit untuk menutup, nanti saya akan lanjutkan. Silakan Pak Elcid atau Pak Lunarso. Baik, saudara, secara prinsip firman Tuhan mengajarkan untuk kita punya perspektif dalam berinvestasi itu adalah jangka panjang, saudara. Baik di perjanjian lama atau perjanjian baru, di Pengkhotbah 11, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama sesudah itu. Di perjanjian baru, tuannya mempercayakan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta, lalu tuannya pergi. Lalu ayat berikutnya, lama sesudah itu tuannya kembali. Jadi investasi yang diajarkan firman Tuhan adalah investasi dengan proyeksi jangka panjang, saudara. Itulah sebabnya trading dalam saham, beli pagi jual sore, atau beli sore jualnya besoknya atau beberapa hari saja, dengar saudara, itu tidak diajarkan firman Tuhan, saudara. Nah, yang kedua, saudara, investasi tidak dengan konsep merugikan siapapun. Investasi itu semuanya untung, makanya trading itu tanda tanya, saudara. Kenapa? Karena kalau kita beli pagi jual sore, ntar yang belinya di atas harganya tinggi, saudara, ntar dia turun lagi, ada yang dirugikan, saudara. Tapi kalau investasi jangka panjang, saudara, itu tidak ada yang dirugikan, saudara. Kenapa? Karena memang dulu belinya harganya murah sekali, sekarang memang harga pasarnya memang sudah segitu. Jadi tidak ada yang dirugikan, saudara. Nah, jadi saudara, kita mau belajar untuk memultiplikasikan sumber daya yang Tuhan percayakan di dalam jalan-jalan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Silakan Pak Lunarso. Ya, mungkin dari saya cuma ini aja, mau ucapkan terima kasih nih bisa diundang untuk berbicara pada pagi hari ini untuk kita sharing. Moga-moga sih bermanfaat buat Bapak Ibu lah semuanya. Mungkin untuk supaya nggak penasaran nih, ada beberapa yang nanya. Terakhir mungkin saya tangkapin sedikit aja. Boleh, silakan Pak. Tentang MTN ya, ini Pak Bintang ya. MTN dan repo, saya kebetulan memang ada pengalaman pribadi di situ ya. Kalau MTN ini sejak kejadian-kejadian yang terjadi beberapa waktu yang lalu ya, ada kalau nggak salah tuh Columbia Multifinance atau apa ya, Sanrima, ya itu ini yang akhirnya sekarang diperketat oleh OJK ya. Jadi MTN yang terbit sekarang itu minimum waiting period-nya 6 bulan ya untuk melalui proses perizinan di OJK sebelum bisa terbit. Jadi pengawasannya diperketat. Nah, tapi ya that being said ya tentunya MTN ini adalah suatu instrumen yang lebih resiko
repo juga sama, aset yang direpo apa dulu gitu ya. Apakah seperti kayak kemarin ada yang mereponya properti misalnya, atau mungkin reponya saham. Kalau reponya saham, ya sahamnya apa? Sahamnya apakah liquid di pasar atau tidak ya. Nah, jadi intinya memang mesti pahamin. Sementara kalau ini melalui let's say Sinarmas Aset atau aset management company yang lain, ya mesti dilihat background-nya, track record-nya, apakah memang mereka track record-nya bagus. Tapi ya memang nggak ada yang menjamin sih. Karena ya seperti yang tadi salah satu yang saya sebutkan, itu salah satu asset management company yang udah sangat lama sekali di Indonesia dan sangat sukses gitu. Tapi terakhir juga collapse. Jadi ya ini nggak ada yang menjamin sekali lah. Kalau ROP kebetulan saya nggak paham itu ROP itu apa, jadi saya mungkin nggak bisa jawab. Terus kalau properti dengan pinjam KPR dan KPA, kayaknya ini juga kayaknya sering dibahas di SPK kalau saya nggak salah ya, KLSIT ya. Jadi itu kalau seingat saya itu disarankan, karena kalau nggak beli properti itu biasa harganya cenderung, apalagi kalau di ibu kota ya, di Jakarta itu naik gitu ya. Kalau dulu biasa begitu. Jadi kalau nggak cepat beli pakai KPR, biasa nanti ke depan kalau nunggu ya nggak bakal bisa beli sama sekali. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih waktunya dan kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Lunarso dan Pak Elcid, sungguh luar biasa. Nah, baik kita semua di akhir penghujung acara, baik saya akan persilahkan Pak Billy untuk menutup dalam doa. Silakan Pak Billy. Pak Billy, suaranya belum terdengar, Pak Billy. Pak Billy belum kedengaran suaranya. Halo. Ya. Fotonya. Saya punya foto di situ bisa tanya. Halo. Ya. Ya, oke, sorry nih karena ada gangguan di laptop saya. Jadi suara saya aja yang bisa kedengaran ya. Ya, terima kasih Pak Lunarso, Pak Elcid, juga Bu Reni yang sudah melayani kita pagi hari ini. Nah, buat Bapak Ibu Saudara semua, emang ini topik yang sangat menarik, ya. Jadi ya semoga minggu depan kita bisa lanjutkan. Nah, hanya saya ingin tutup dengan satu kebenaran bahwa di dalam firman Tuhan sudah diperingatkan tentang kita harus waspada dengan hal ini ya, dengan pertama dengan roh ketamakan ya. Di dalam 2 Timotius 3 itu ayat 1 mulai itu di situ dikatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, jadi kita ini hidup di dalam zaman akhir atau di hari-hari terakhir dari akhir zaman, yang dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Lalu ada selanjutnya lagi hal-hal yang lain. Jadi hal-hal yang sukar ini terjadi karena manusia mencintai dirinya sendiri dan cinta uang. Jadi apa yang kita bicarakan pagi hari ini semuanya tertuju kepada untuk kita menang terhadap akar cinta uang. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama bersepakat untuk menang atas hal ini. Apa yang sudah disampaikan hari ini dan juga nanti besok dalam ibadah minggu akan disampaikan juga tentang bagaimana kita menang atas ketamakan ya, jerat ketamakan ini. Jadi Bapak Ibu, untuk kita semua yang ada di dalam komunitas sel maupun juga di dalam komunitas sepakat, ayo sepanjang minggu ini kita bisa sama-sama ya, sharingkan, kita sama-sama saudaraku ya kita berbagilah hal-hal ini, kita boleh sama-sama saling melayani, saling mendoakan, saling juga menguatkan di dalam semua kebenaran yang sudah disampaikan hari ini dan nanti besok hari dalam ibadah minggu, supaya kita semua bisa menang terhadap ketamakan ya. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Ya, mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, anugerah-Mu juga untuk kami bisa mendengar kebenaran demi kebenaran-Mu Tuhan, untuk kami
boleh Tuhan dilepaskan dari segala jerat-jerat Tuhan, ketamakan Tuhan, cinta akan uang yang Tuhan diwujudkan dalam bentuk-bentuk investasi yang sesungguhnya bukan investasi yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami, Tuhan, Engkau berikan kami hikmat, kebijaksanaan Tuhan. Berikan kepada kami juga penguasaan diri Tuhan, supaya kami boleh Tuhan, boleh berjaga-jaga waspada terhadap segala bentuk ketamakan Tuhan, yang iblis coba lepaskan Tuhan atas hidup kami, sehingga kami Tuhan terjebak, terjerat Tuhan, dengan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki Tuhan. Tidak kami Tuhan jatuh di dalam investasi yang bukan Tuhan dari Engkau ya Bapa. Tuhan terima kasih buat Pak Lunarso, Pak Elsid yang sudah melayani kami pagi hari ini. Tuhan terus pakai mereka dengan hikmat dan pengetahuan-Mu Tuhan. Segala yang Tuhan juga boleh nyatakan kepada kami lewat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya yang kami dengar hari ini. Dan Roh Kudus menolong kami supaya kami juga boleh mempraktekannya, melakukannya dalam hidup kami bersama-sama di dalam komunitas Sepakat, dalam juga dalam komunitas sel kami. Bahkan Tuhan, kami semua boleh memuliakan Engkau dengan apa yang Tuhan percayakan buat kami kelola, harta yang ada pada kami, dan terlebih lagi hidup kami, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Makasih Pak Elsi. Terima kasih. Terima kasih.